Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Yang jawab salamnya kencang, saya doain cepat dapat jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa addim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, khususon yang telah menyampaikan nasihatnya yang begitu menggetarkan hati, yaitu guru kita Fadilatul Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan, juga yang hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas, juga para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, juga para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, khususon Kiai Abdul Kafi Yasin, yang kita doakan semoga beliau dan keluarga selalu diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga seluruh para hadirin wal hadirat yang semoga dengan hadirnya kita di tempat ini Allah kabulkan segala hajat kita, Allah angkat segala kesulitan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita, amin ya rabbal alamin. Nggak panjang-panjang, tadi Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim telah memberikan hidangan utama buat kita. Biasanya kalau kebuli udah keluar duluan, jamaah bubar. Nah, ini Masya Allah jamaahnya masih bertahan padahal hidangan utama sudah diberikan. Nah, anggaplah apa yang saya sampaikan ini sebagai pengantar, sebagai snack. Nah, orang kalau dikasih snack kebanyakan juga nggak kenyang-kenyang. Ala kulli hal, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di tempat ini dalam rangka merayakan, bergembira merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin sampaikan tentang sejarah Maulid. Jadi Maulid itu diadakan karena apa? Apa sebab diadakan Maulid? Para ulama mengatakan yang pertama kali merayakan Maulid adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena dalam satu hadis ketika beliau SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ngapain sih kamu puasa pada hari Senin? Ya Rasulullah, apa sih sebab engkau berpuasa pada hari Senin?" Rasul SAW menjawab, "Dzakal yaum wulidtu fih." Kenapa saya puasa hari Senin? Karena pada hari itu adalah hari kelahiran saya. Jadi Rasul SAW merayakan maulidnya, merayakan hari kelahirannya dengan cara apa? Dengan cara beliau berpuasa. Bukan dirayakan seperti ini, dibaca kitab maulid, orang berkumpul. Oh, enggak seperti itu. Kenapa nggak dibaca kitab maulid? Kenapa dikatakan maulid itu nggak ada di zaman Nabi? Maulid nggak ada di zaman sahabat. Yang ngapain Nabi bikin maulid? Rasulullah masih hidup. Maulid itu kan sejarah Rasul. Maulid itu kan hidupnya Rasul. Ngapain Rasulullah bacakan lagi sejarah hidupnya? Sedangkan beliau masih hidup, dilihat oleh para sahabat. Di zaman sahabat nggak dibikin maulid. Kenapa sahabat nggak bikin maulid? Mereka lihat Rasulullah, mereka hidup dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dengar ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat apa lagi mereka bacakan sejarah Nabi Muhammad kalau itu Rasulullah ada di depan mata mereka, hidup dan berjalan di hadapan mereka. Lalu kapan ada perayaan maulid semacam ini? Kapan diadakan perayaan maulid, dibacakan sejarah Nabi, dibacakan kitab maulid, orang ramai-ramai berkumpul? Ini ahli sejarah ada khilaf. Namun saya ingin sampaikan pendapat yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti. Di dalam kitab fatwanya beliau ceritakan bahwa yang pertama kali mengadakan perayaan maulid adalah seorang raja dari sebuah negeri yang bernama Irbil. Seorang raja yang bernama Sultan Mudhaffar. Raja Mudhaffar. Nah, ini Raja Mudhaffar
beliau hidup di pertengahan abad ke-7 sampai awal abad ke-8. Jadi dari abad ke-7 sampai abad ke-8 dari meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Sultan Mudhaffar di negara yang bernama Irbil, sekarang salah satu wilayah di negeri Irak. Beliau yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid semacam ini. Bagaimana? Diceritakan beliau di setiap tahunnya, ini Sultan Mudhaffar orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang ahli ilmu, orang yang ahli ibadah, orang yang zuhud, orang yang cinta terhadap ilmu dan orang-orang soleh. Seorang raja yang soleh. Beliau adakan setiap tahun di negeri Irbil tersebut perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak tanggung-tanggung, beliau keluarkan biaya setiap tahunnya sebanyak 300.000 dinar. 300.000 dinar. Dinar itu mata uang yang ditempa dari emas. Jadi koin emas, beratnya sekitar 4 gram seperempat. Tadi saya hitung-hitung, 1 dinar 4 gram seperempat. Dikali harga 1 gram emas, dikali 300.000, setiap tahunnya Sultan Mudhaffar mengeluarkan biaya kira-kira 950 miliar. Berapa ya? 950 miliar beliau keluarkan setiap tahunnya untuk mengadakan perayaan Maulid yang terbesar saat itu. Diundang para ulama, diundang para ahli hadis, diundang para fuqaha, para ahli fikih, diundang para sufi, diundang para ahli tafsir, dikumpulkan masyarakat, dihidangkan makanan, dijadikan mereka rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pada abad ke-6 sampai abad ke-7, Sultan Mudhaffar dari Irbil, beliau termasuk salah satu orang yang pertama kali mencetuskan dan mengadakan perayaan Maulid semacam ini. Boleh jadi ada yang bilang, oh ini emang orangnya boros, oh ini memang Sultan Mudhaffar orangnya suka menghambur-hamburkan uang. Ternyata diriwayatkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala bahwasanya istri daripada Sultan Mudhaffar, dia mengatakan kepada suaminya, kok bisa setiap saat kamu keluarkan hal yang begitu banyak, kamu keluarkan uang yang begitu banyak, tapi ternyata pakaianmu sendiri, wahai Sultan, tidak lebih harganya dari 5 keping perak. Setiap tahun dikeluarin 950 miliar buat perayaan Maulid, tapi bajunya sendiri tidak lebih harganya dari 200.000 rupiah. La ilaha illallah. Artinya apa? Beliau bukan orang yang boros, bukan orang yang suka menghamburkan uang. Beliau lakukan itu adalah bentuk cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu buat apa? Kenapa Sultan Mudhaffar mengadakan perayaan Maulid? Dibaca kitab Maulid, sudah pernah saya sampaikan, kitab Maulid itu kitab sejarah. Kitab Maulid itu kitab sejarah, dari awal sampai akhir tidak lepas dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Bukan kitab mantra. Sebagian dari kita menganggap kitab Maulid itu kitab mantra, makanya baca Maulid dibilang bid'ah. Padahal kitab Maulid kitab sejarah, bukan kitab mantra. Baca sejarah Nabi itu tidak bid'ah. Orang yang berani bilang baca sejarah Nabi bid'ah, mereka mengatakan Al-Quran itu bid'ah. Kenapa? Karena Al-Quran bicara sejarah Nabi, Al-Quran bicara perang Badar, Al-Quran bicara tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, bicara sejarah Nabi. Kalau kita katakan membaca sejarah Nabi bid'ah, maka membaca Al-Quran juga bid'ah. Kitab Maulid itu kitab sejarah. Kenapa Sultan Mudhaffar mengadakan perayaan Maulid dengan membacakan kitab sejarah Nabi Muhammad SAW? Ternyata karena saat itu umat Islam mereka mencapai puncak kejayaan secara duniawi. Ahlan wa sahlan. Mereka kaya raya. Secara duniawi mereka sudah sempurna. Dalam keadaan seperti itu, umat Islam kehilangan rohaniah Nabi Muhammad SAW. Orang kadang-kadang kalau udah kebanyakan harta, hidup dalam keadaan yang nyaman, yang enak, menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi duit banyak gak ingat Allah. Pas sakit gigi baru ingat Allah. Ya Allah, gak lepas-lepas disebut nama Allah. Kenapa? Pas ada cobaan. Saat itu umat Islam mereka sampai di puncak kejayaan, sampai hilang rohaniah Nabi Muhammad dari dalam hati mereka. Oleh karena itu diceritakan pada peperangan salib yang terbentang sampai 100 tahun lebih. Saat itu umat Islam mereka kaya raya, mereka hebat, mereka punya senjata. Tapi begitu pasukan salib menyerang,
habis luluh lantak umat Islam, negara-negara Islam dikuasai oleh pasukan salib saat itu. La ilaha illallah. Kok bisa? Mereka banyak haknya, mereka kaya. Sebabnya satu, rohaniyah Nabi Muhammad dan para sahabat telah hilang dari hati mereka. Diceritakan sampai-sampai ketika pasukan salib selepas dari Paus Urbanus II di Prancis menyampaikan khutbahnya, tergerak pasukan salib untuk menguasai negara-negara Islam saat itu. Di abad pertengahan Hijriah, di abad 500 sampai 600 Hijriah, mereka mulai bergerak mengekspansi negeri-negeri Islam. Ironisnya, saat itu ada satu negara Islam yang rela berkongsi, yang rela berteman, yang rela bersekutu dengan pasukan salib untuk menyerang negara Islam salah satunya agar negaranya tidak diserang oleh pasukan salib. La ilaha illallah. Dia berteman sama pasukan salib buat nyerang saudara seiman. Kenapa? Hilang rohaniyah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat daripada hati mereka. Habis, singkat cerita, hancur negara Islam, hancur kerajaan-kerajaan, berhasil dikuasai oleh pasukan salibis saat itu. Kemudian mulai para tokoh, para ulama, para sufi, mereka dengan upayanya mengembalikan tentang kisah Nabi Muhammad, tentang kisah perjuangan para sahabat di dalam hati para umat Islam, di dalam hati para pejuang. Karena saat itu umat Islam ibarat peluru yang kehilangan mesiu, ibarat selongsong yang tidak ada lagi mesiunya. Pelurunya ada tapi tidak menakutkan, pelurunya ada tapi tidak bisa menembak. Umat Islam ada, hartanya ada, kemampuannya ada, tapi mereka tidak dihargai, tapi mereka tidak ditakuti karena tidak ada lagi sirah ataupun rohaniyah daripada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di dalam hati mereka. Akhirnya, singkat cerita, mulailah mulailah para ulama saat itu menanamkan kembali kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Tampil tokoh-tokoh seperti Al-Imam Al-Haramain, tampil tokoh seperti Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, tampil para tokoh-tokoh yang mulai mengembalikan gambaran dan kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabat di dalam hati umat Islam. Sampai ada salah satu yang bernama Sultan Mudhaffar, diadakan perayaan Maulid. Apa tujuannya? Biar kita dengar sejarah Nabi, kita ingat bagaimana perjuangan Nabi, kita ingat bagaimana perjuangan para sahabat. Dengan cara itulah umat Islam bisa meraih lagi kemenangan. Jadi perayaan Maulid diadakan agar kita kembali ke dalam kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabat, kembali ke dalam garis syariat Islam. Nah, ini ironis. Zaman sekarang banyak yang tidak sadar makna dari perayaan Maulid tersebut. Akhirnya kalau zaman dahulu orang adakan Maulid biar orang-orang beriman, bertakwa, bersyariat, zaman sekarang diadakan Maulid tapi malah jadi meninggalkan syariat. Bagaimana bisa? Banyak bukan dari sini, di tempat lain mereka mengadakan perayaan Maulid. Mereka bikin panggung, dimeriahkan perayaan Maulid, tapi nanti pas waktu subuh azan berkumandang, orang-orang yang menjadi panitia dengan alasan lelah, capek, letih, mereka tidak sholat subuh. Kalau zaman dahulu diadakan Maulid biar kembali ke syariat. Zaman sekarang terkadang di sebagian tempat mengadakan Maulid tapi sebagai alasannya mereka merasa boleh untuk meninggalkan syariat. Ini bertentangan karena tidak paham terhadap apa dan sebab diadakannya Maulid. Saya sampaikan tadi, Maulid pertama kali menurut Imam Suyuti diadakan pada abad ke-6 sampai abad ke-7 awal, yaitu diadakan oleh seorang sultan bernama Sultan Mudhaffar dari satu negeri yang bernama negeri Irbil yang sekarang berada di Irak. Beliau keluarkan biaya agar umat Islam kembali tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Kembali ke perang salib, ini yang dulunya ditaklukkan, yang dulunya hancur luluh lantak. Setelah ada upaya-upaya daripada para ulama untuk kembali mengembalikan gambaran Nabi Muhammad dan para sahabat di dalam hati lewat perayaan Maulid diantaranya, umat Islam mulai bisa menguasai lagi negeri-negeri yang dulu dikuasai oleh para pasukan salibis. Di antaranya timbul salah satu tokoh yang bernama Imaduddin Zanki, seorang tokoh yang soleh. Dia punya anak dididik dengan didikan Islam, dia anak dididik dengan didikan Al-Quran dan hadis, maka anaknya menjadi seorang yang begitu terkenal yang bernama Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki pemilik peran terbesar bagaimana kota Al-Qudus ataupun Yerusalem bisa kembali direbut saat itu. Nuruddin Zanki meninggal, kemudian tahta ataupun kerajaan diwariskan kepada keponakan dari tangan kanan Nuruddin Zanki yang kita kenal dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Nuruddin Zanki mulai perjalanan
Mungkin sekitar 80%, 20% yang menyelesaikan adalah seorang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Kota Al-Qudus kembali direbut oleh umat Islam saat itu. Ini menarik. Ketika Al-Qudus direbut, sebelumnya 100 tahun atau 95 tahun sebelum Salahuddin Al-Ayyubi merebut kota Yerusalem dari tangan Salibis, 95 tahun sebelumnya mereka menguasai kota tersebut dari tangan umat Islam. Diceritakan di dalam sejarah, ketika pasukan Salibis menguasai Yerusalem, mereka membantai habis umat Islam. Lelaki, perempuan, anak kecil, semua habis dibunuh. Sampai diriwayatkan darah daripada umat Islam menggenangi mata kaki dari pasukan salib saat itu. Ratusan ribu. Masalah angka sejarawan beda pendapat. Ada yang bilang 400 ribu, ada yang bilang 700 ribu. Intinya ratusan ribu nyawa ditumpahkan saat itu. Namun 95 tahun setelahnya, ketika Salahuddin Al-Ayyubi menguasai lagi kota yang dulu dikuasai oleh umat Islam, tidak ada orang yang dibunuh kecuali mereka yang betul-betul memang mengangkat pedang dan menentang pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak dibunuh. Orang-orang Salibis, orang-orang Kristen, yang perempuan masuk gereja, aman di dalam gerejanya. Yang laki-laki tidak ikut berperang, aman di dalam rumahnya, tidak ada yang dibunuh. Kenapa bisa begitu? Kenapa dia lakukan hal seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan yang tadi disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Jindan, ada rasa kasih sayang, ada rasa rahmat di dalam hatinya, dan ada rohaniah Nabi Muhammad. Dia ingat dulu Nabi Muhammad SAW ketika melepas pasukan, beliau mengatakan kepada para pasukannya, wala taqtulu syaikhan faniya wala tiflan radi'a, jangan kalian bunuh itu laki-laki yang sudah tua renta, jangan kalian bunuh perempuan dan anak-anak. Dalam riwayat lain Rasulullah berpesan, bahkan jangan kalian cabut pohon-pohon yang tidak perlu dicabut. Pohon saja ada dalam keadaan perang, dalam keadaan melawan dengan senjata, Rasulullah berpesan pohon yang tidak perlu ditebang jangan sampai ditebang. Pesan itu ada di dalam hati orang-orang yang membaca maulid saat itu, di dalam hati Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga ketika kembali dikuasai Yerusalem, dia kuasai kota Al-Qudus, sama sekali tidak ada darah yang ditumpahkan kecuali dari orang-orang yang memang sengaja untuk menentang. Itu sejarah maulid. Mudah-mudahan menjadi hikmah untuk kita agar kita kembali memegang syariat dan mengamalkan syariat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sedikit yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.